Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari persiapkan kesempatan hari ini untuk kita datang menyembah Tuhan. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kalau suatu hari nanti
engkau mendengar berita bahwa saya telah meninggal dunia, jangan percayai informasi itu. Karena ya saya justru lebih hidup dari hidup yang saya jalani sekarang. Itulah perkataan dari D.L. Moody. Dan saat ini bersama saya di program berbagi dengan tema Hikmat di Rumah Duka, seri yang pertama. Nah, kita mulai dengan ayat yang terambil dari Alkitab di kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua, yang bunyinya, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ada dua hal yang menarik perhatian saya dari ayat ini. Yang pertama, kenapa dikatakan lebih baik di rumah duka? Dan yang kedua, ada catatan, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Saya dan saudara yang masih hidup dikatakan hendaknya memperhatikannya. Kenapa menjadi penting? Di rumah duka ada apa? Nah, di Pengkhotbah 7 ayat yang keempat dikatakan orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mungkin ini salah satu jawabannya. Berarti ada hikmat, ada pembelajaran, ada inspirasi, ada pesan di rumah duka yang orang berhikmat bisa menangkapnya, tetapi orang bodoh tidak bisa melihat. Kalau kita pengen jadi orang yang berhikmat, mari kita cari, mari kita renungkan apa yang menjadi pesan di rumah duka, apa hikmat di rumah duka. Setidaknya ada dua hal yang saya renungkan beberapa waktu ini. Yang pertama, hikmat di rumah duka itu ada pesan, ada hal yang kita bisa pelajari, ada hal yang kita bisa tangkap, bagaimana kita seharusnya memandang orang yang meninggal sesuai dengan apa yang Alkitab tulis. Yang kedua, ada pesan, ada hikmat buat kita yang masih hidup. Mari kita lebih lanjut lagi. Di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Saya ulangi, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, I heard the voice of heaven. Write this. Blessed are those who die in the Master Lord from now on. Ya, aku mendengar suara yang keluar dari surga. Tuliskan, diberkatilah orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, di dalam Tuhannya sejak sekarang ini. How blessed to die that way. Ini kalimat yang ditekankan di dalam terjemahan yang lain. Betapa diberkatinya, betapa bahagianya orang-orang yang meninggal dengan cara itu. Dengan cara apa? Orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan itu betapa diberkatinya mereka, betapa mereka berbahagia. Yes, says the Spirit. Ya, kata Roh. And blessed rest from their hard work. Diberkatilah mereka boleh beristirahat dari kerja keras mereka. None of what they have done is wasted. Tidak ada satupun yang mereka telah kerjakan itu sia-sia. Mereka siapa sekali lagi mereka yang mati di dalam Tuhan. God bless them for it all in the end. Tuhan memberkati semuanya itu pada akhirnya. Jadi, tidak ada satupun pekerjaan yang sia-sia. Tidak ada satupun pekerjaan dari mereka yang telah meninggal di dalam Tuhan yang sia-sia. Tuhan memperhitungkannya, Tuhan memberkatinya pada akhirnya. Dari ayat ini,
kita mendapatkan pembelajaran yang pertama, apa yang Alkitab tulis, yang seharusnya kita adopsi, yang harusnya kita yakini hal yang sama. Bagaimana cara kita memandang orang yang meninggal di dalam Tuhan, yaitu mereka itu justru yang berbahagia, mereka justru yang diberkati. Kitalah yang masih mengalami sakit, kita masih berjuang, kita masih harus melanjutkan perjalanan hidup, masih menemui masalah, masih ada tantangan. Jadi yang berbahagia siapa? Sekali lagi, mereka justru yang telah meninggal di dalam Tuhan itu jauh lebih berbahagia. Nah, ada satu tempat di dunia ini yang tenang, tidak ada masalah, dan tempat itu adalah kuburan. Jadi kita patut bersyukur kalau kita hari ini ada masalah, ada tantangan yang mesti kita hadapi, itu tanda-tanda kehidupan. Nah, jadi ini pembelajaran yang pertama. Kita hari ini diajar Tuhan, diberi pembelajaran dari Alkitab. Ya, kalau kita mesti ikhlas, kita mesti merelakan orang yang kita kasih pulang terlebih dahulu. Mereka meninggalkan kita. Itu mereka justru beristirahat. Mereka justru lebih diberkati. Mereka lebih berbahagia dari kita. Nah, yang kedua, orang yang meninggal itu bukan berakhir segala-galanya. Mungkin ceritanya, mungkin secara fisik berakhir di bumi. Tetapi di mata Tuhan, apa yang tertulis di Alkitab menjelaskan, meninggal itu bukan akhir dari segalanya. Meninggal itu seperti orang tidur. Tutup mata di bumi, buka mata di surga. Tutup mata di bumi, terbangun di surga. Nah, di dalam Ulangan pasal yang ke-34 ayat ke-5, pasal 34 ayat yang ke-5 dikatakan, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perkataan Tuhan, sesuai dengan apa yang keluar dari mulutnya, sesuai dengan apa yang dari mulutnya. Atau dengan terjemahan yang lain, akan ini digambarkan seperti ini. Lalu matilah Musa saat Tuhan mengecupnya. Ini bukan berarti kecupan Tuhan mengandung racun yang mematikan. Bukan. Ini gambaran seperti orang tua yang anaknya sebelum tidur, orang tua ini menemaninya, mendongengkan untuk anak, kemudian si anak mulai tertidur. Lalu ketika ayah melihat anak ini tertidur, lalu mungkin ditambahkan atau diatur, dirapikan selimutnya. Kemudian sebelum ayah itu juga kemudian berangkat tidur, ayah itu mengecup kening si anak. Nah, kecupan ini, ya, jadi ini gambaran itu. Ketika Tuhan mengecup, selamat tidur, selamat beristirahat. Ya, itulah kematian. Tutup mata di bumi, buka mata di surga. Kematian bukanlah akhir. Kematian hanya pindah tempat, pindah alamat. Ini juga sesuai dengan apa yang tertulis di 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, sekali lagi, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya kita punya 2 tempat kediaman, yang satu sementara, yang satu kekal, yang satu di bumi, yang satu di surga. Jadi ketika kita mati, itu berarti
kontrakan kita di dunia telah berakhir dan kita pindah alamat di surga. Nah, Alkitab juga menulis, berbahagialah orang yang berduka karena mereka akan dihibur. Jadi hari ini, yakinlah, engkau yang sedang mengalami kedukaan, engkau yang sedang mengalami rasa duka, mari kita miliki cara pandang yang baru. Mari kita terima firman Tuhan ini, ya, yang telah mengingatkan kembali, justru mereka yang telah meninggalkan kita itu bahagia, diberkati. Dan mereka tidak berakhir selama-lamanya. Mereka sedang tidur. Dan suatu kali nanti kita pasti akan berjumpa lagi. Kiranya penghiburan daripada Tuhan, penyertaan Tuhan, menyertai kita semua sesuai dengan janjinya. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Tuhan Yesus memberkati.